Camping sendiri saat ada yang meninggal gentayangan, men. Gue diteror sampai hampir pingsan, gak bisa bernapas di dalam tenda. Oke, jadi pada kali ini aku berkesempatan camping yang kedua di hutan ini, yang dimana banyak banget yang minta untuk gue kembali lagi ke hutan ini. Dan pada waktu itu gue pernah camping di sini dan gue ngedapatin fenomena aneh, yaitu kayak ada kaki, men, di atas tenda. Dan pada waktu itu camping yang kedua gue juga diteror kayak suara kayak gini nih. Ini menjelang senja, men. Ada suara kayak gitu menjelang maghrib dan gue nggak tahu itu suara burung atau suara apa. Cuman gue yang jelas nggak pernah dengar suara burung kayak gitu. Dan di hutan ini, men, terkenal angker dikarenakan hutan itu nggak jauh banget dari jalan raya. Dan di jalan raya itu banyak banget orang yang tiba-tiba berhenti, katanya lihat warung, katanya lihat tempat kopi, mereka berhenti. Dan tiba-tiba kayak sampai keesokan harinya yang ketinggalan cuman mobil mereka, orangnya nggak ada. Dan setelah dicari itu ketemu di dalam hutan, ada yang udah nggak sadar, ada yang udah linglung, ada yang sudah di atas pohon. Jadi aneh-aneh gitu, men. Dan aku mencoba camping di sini untuk mencari aktivitas apapun yang cukup ganjil, teman-teman. Dan pada malam itu gue dilanda hujan badai semalaman, itu cukup deras. Gue cuman bisa beraktivitas di dalam tenda setelah bakar dupa tadi. Gue cuman bisa menunggu, dan parahnya lagi gue banyak banget dengar suara-suara aneh. Sampai gue nggak bisa tidur, men. Gue cuman bisa ya main HP, gue ngerokok. Dan pada waktu itu kondisinya gerimis, men. Horor banget, men. Gue nggak bisa ngapa-ngapain pada waktu itu. Dan tiba-tiba ada bau gosong dan ada yang ngambang di atas tenda gue. Gue bingung harus ngapain pada waktu itu. Gue hampir nggak bisa bernapas. Gue kayak hampir lemas banget, kayak mau pingsan. Gue cuman bisa diam dalam tenda. Gue pengen lari juga takut. Gue keluar juga takut. Gue cuman bisa nahan rasa takut di dalam tenda, men. Gue sambil memperhatikan di luar, sambil ngintip pelan-pelan apa masih ada nggak. Pada waktu itu panjang banget, men. Full video ini serem banget. Diganggu makhluk halus saat memasuki hutan keramat yang ada di Kalimantan. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini gue solo camping lagi ke dalam hutan keramat. Dan ini kondisinya udah sekitar jam 6 sore. Udah gelap kayak gitulah intinya. Dan gak sengaja gue kayak berpapasan sama orang di dalam hutan. Tapi gue perhatiin bener-bener orang ini gak ada kepalanya, men. Kalian lihat, itu gak ada kepalanya dan beberapa kali lewat di samping gue. Dan di sana gue cukup ketakutan banget. Gue cuman berani nyungsep di dalam semak. Gue tutup mulut, gue nahan napas sambil gue berusaha kabur keluar hutan. Dan ini gue camping di area depan hutan aja, teman-teman. Karena kejadian itu gue cukup ciut di awal. Dan ya, dan di hutan ini, teman-teman, ini masih hutan kemarin, yang dimana di dalam hutan ini banyak banget makam-makam para gerilyawan, makam-makam pejuang zaman dulu yang dikubur sengaja di dalam hutan. Dikarenakan para pejuang-pejuang dulu ketika meninggal itu sering bermasalah, teman-teman, karena banyak menggunakan jimat-jimat, ilmu-ilmu hitam demi memperjuangkan tanah air, teman-teman. Dan banyak orang percaya orang-orang yang bermakam di dalam hutan ini masih hidup hingga sekarang, teman-teman. Dan ketika malam gue juga digangguin, walaupun gue cuman camping di depan hutan, men. Gue digangguin sama suara-suara aneh. Dan kalian perhatikan, ini suara di depan tenda gue. Dan gak cuman itu, teman-teman, banyak banget suara-suara yang gue temuin di dalam hutan ini yang cukup aneh. Ya entah itu aktivitas hewan atau apa, cuman suaranya itu bermunculan terus di sekitar tenda gue. Dan orang-orang sekitar sini, orang-orang tertua yang lebih tahu tentang tempat ini, percaya, teman-teman, di hutan ini para pejuang-pejuang yang meninggal itu masih hidup hingga sekarang. Karena apa? Konon kepercayaannya, orang-orang yang menggunakan ilmu hitam zaman dulu, jasadnya itu bakalan melakukan pertukaran, teman-teman. Ketika mereka hidup, mereka dengan bebas menggunakan kekuatan-kekuatan mistis kayak gitulah.
Tapi ketika mereka meninggal, katanya jasadnya itu bakalan melakukan pertukaran yang dimana setan itu bakalan menggunakan badan mereka sebebas mungkin untuk beraktivitas, teman-teman ya. Entahlah seperti apa teman-teman, mungkin ganggu orang, mungkin ya gentayangan seperti yang dimaksud orang-orang sekitar sini. Yang jelas, kenapa dikuburin di dalam hutan? Karena sering gentayangan teman-teman. Untuk full video, kalian tonton langsung di YouTube Scare. Perkampungan di pedalaman Kalimantan yang ditinggalkan gitu aja karena banyak banget aktivitas paranormal yang meneror warga. Sumpah kali ini horor banget men. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku camping di salah satu pedesaan yang ada di dalam hutan, yang dimana di sini ada ratusan rumah yang ditinggalkan gitu aja karena banyak banget gangguan mistis dan aktivitas paranormal yang udah meneror warga, teman-teman. Dan juga di sini ada ratusan rumah, namun karena kita nggak bisa masuk ke pusat perkampungannya dikarenakan jalannya itu udah ketutup semak yang tinggi banget. Jadi kita berkesempatan untuk camping di ujung desanya aja teman-teman. Dan kali ini aku berkesempatan bersama teman aku Jejak Astral, dan kita di sini awalnya biasa-biasa aja, kita aktivitas dan lain segala macam. Namun semakin beranjak malam itu hal-hal aneh, hal-hal ganjil bermunculan. Kita beberapa kali dilempari sama kerikil-kerikil gitu dari dalam semak ketika kita makan, dan banyak banget gangguan-gangguan kayak langkah kaki kayak berlarian di samping kita. Nggak tahu apakah itu hewan atau apalah intinya teman-teman. Bau-bau aneh pun pada malam itu bermunculan, bau wangi, bau bunga, bau amis, macem-macem lah. Namun kita mutusin tetap dalam tenda aja, menunggu dan bergantian untuk berjaga. Namun gak lama semenjak kita dalam tenda itu ada suara-suara aneh kayak gamelan gitu teman-teman. Kalian perhatikan. Kita sempat kebingungan, kita sempat dengar bener-bener dan gak berani keluar tenda karena ini udah aneh banget, suaranya jelas banget. Di dalam perkampungan itu ada gamelan teman-teman. Kita periksa dan pastiin bener-bener apakah suara itu dari perkampungan di seberang teman-teman. Namun kata Jejak Astral, di seberang itu gak ada perkampungan dan cuman ada hutan. Dan gak cuman itu, setelah kita beberapa jam di dalam tenda, kita dengar suara aneh lagi kayak tangisan bayi di salah satu rumah kosong yang ada di sana. Kita cuma bisa perhatikan, kita kebingungan, dan kita beranikan diri untuk mengecek beberapa rumah yang ada di sana teman-teman. Kita dengar suaranya bener-bener, kita keluar dari tenda. Namun setelah kita keluar dari tenda itu, kita bukannya ketemu kayak bayi atau kayak gimana, justru ketemu kayak gini nih. Ada orang tua yang berdiri di salah satu rumah kosong yang ada di sana teman-teman. Ini gila parah, horor banget. Kita langsung berlarian, dan untuk full video tonton di Scare. Bikin rumah di atas kuburan sampai banyak banget hal-hal ganjil terjadi di rumah ini teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku nyobain camping dan menginap di salah satu rumah yang dimana rumah ini tanpa disengaja dibangun di atas kuburan teman-teman. Awalnya si pemilik nggak tahu, dikira kayu-kayu sisa rumah zaman dulu teman-teman. Dan ternyata kayu-kayu itu merupakan sisa-sisa nisan atau kuburan tua zaman dulu. Sepemilik pun baru tahu ketika ada orang yang paling tua di desa itu masih tahu bahwa di situ dulunya banyak banget pemakaman umum. Namun karena rumah ini udah terlanjur dibangun, sepemilik ya udah dilanjut aja karena mungkin udah kuburan tua dan bisa dikasih selamatan nantinya. Nah, jadi terus pembangunan rumah ini teman-teman, aku nyobain nginap di rumah ini sendirian. Ketika aku banyak pasang kamera di rumah ini, banyak banget hal-hal ganjil yang terjadi teman-teman. Bahkan tukang yang ada di rumah ini pun silih berganti karena sering banget lihat penampakan-penampakan aneh teman-teman. Kadang siang-siang lihat cewek, kadang siang-siang banyak benda-benda yang gerak sendiri, suara-suara perempuan ketawa. Nah, jadi kali ini aku nyobain nginap sendirian teman-teman. Aku masak di sana, aku menginap satu malam di sana. Aku bakar
berdupa di sana untuk manggil makhluk-makhluk halus yang menghuni tempat itu atau yang ganggu tempat itu, teman-teman. Setelah berdupa, aku coba tunggu dalam tenda dan aku pasang kamera di bagian dapur, teman-teman. Dan gak disangka-sangka banyak banget keributan yang terjadi di dapur dan barang-barang yang gerak sendiri, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, ada kursi yang gerak, ada barang-barang yang gerak, banyak banget suara-suara yang muncul akibat benda-benda yang digerakin, teman-teman, tanpa gue lihat apapun itu makhluknya dan sosoknya. Gue udah dengar banyak suara-suara aneh di dapur. Bahkan ketika gue tidur, kamera gue menangkap kayak ada perempuan ngambang di bagian atas, teman-teman. Kalian bisa lihat itu perempuan ngambang dan sedikit memperlihatkan sosoknya kepada gua, teman-teman. Ketika tidur pun gua ngerasa risih banget karena gua ngerasa merinding terus. Tangan gua beberapa kali kayak ditarik, kaki gua beberapa kali kayak ditarik, leher gua berasa panas, tangan gua berasa panas. Dan bener aja, teman-teman, ternyata ada beberapa cakaran di badan aku, teman-teman. Kalian bisa lihat. Untuk full videonya kalian bisa nonton di YouTube aku. Misik merah dan minyak duyung di dalam hutan larangan, teman-teman. Sampai ada yang lewat di belakang gua, horor banget. Jadi kali ini aku solo camping lagi ke dalam hutan larangan, teman-teman. Dan ini sendirian. Nih, lihat kondisi hutannya itu sepi banget, mencekam dan horor banget, teman-teman. Bahkan di dalam hutan ini gak ada orang yang berani masuk karena banyak banget orang yang udah hilang di dalam hutan ini sejak tahun 70-an, teman-teman. Nah, ini aku langsung pasang tenda aja karena takut keburu senja, teman-teman. Aku sambil nunggu malam. Dan ini sekitar setelah sholat maghrib gitu, teman-teman, senja-senja gitu. Aku langsung campurkan bunga misik merah sama minyak duyung dan aku sebar-sebarin ke area tenda aku, teman-teman. Dan ini baunya nyengat banget, baunya nyebar banget, teman-teman. Sambil menunggu aku di sini masak dulu, aku makan dulu. Dan gak nyangka, teman-teman, saat aku makan itu banyak banget suara-suara aneh yang ketangkap sama kamera. Bahkan gue denger langsung, teman-teman. Salah satunya kayak gini. Gue sempat dengar suara-suara di dalam semak, seperti kayak suara orang bisik-bisik, seperti suara orang berdehem di dalam semak-semak. Dan gue itu denger langsung. Tuh, kayak orang berdehem gitulah intinya. Gue sampai lempar makanan karena gue mikir ada sesuatu yang gak kelihatan di sekitar gue gitu loh. Siapa tahu pengen. Dan gak lama tanpa gue sadari itu ada sekelebatan putih yang lewat di belakang gue, teman-teman. Kalian bisa lihat langsung. Dan setelah videonya gue reply, gue zoom in, dan gak nyangka banget itu ada kayak seseorang lewat gitu loh, teman-teman. Dan ya kayak perempuan gitulah lewat di belakang gue tanpa gue sadari, tanpa ada suara apapun. Nah, ini setelah menjelang malam, gue santai dalam tenda, gue sambil nunggu dalam tenda. Dan tiba-tiba tenda gue kayak dilempari dengan sesuatu gitu loh, teman-teman. Dan ada kayak suara kecil yang sempat gue denger. Gue di sini udah ngerasa risih banget. Gue lihat kanan kiri, gue cek kanan kiri. Ketika gue periksa di luar, itu ternyata ada seperti dedaunan kering yang dilempar ke tenda gue, teman-teman. Dan itu gak mungkin dari atas pohon karena itu banyak banget. Dan di sini karena gue udah ngerasa risih, gue langsung cek bener-bener di area luar, tapi nggak ada apapun. Dan untuk kalian yang pengen nonton videonya secara lengkap, kalian langsung tonton aja di YouTube aku, yaitu YouTube Scarer. Litihan benar sudah nabat di Halo Pak. Halo Pak, ini saya lagi bikin konten Pak. Kebetulan di tengah hutan saya ketemu Pak, ada orang bawa mic. Gue mungkin sedikit ceritain story dari tempat ini, teman-teman. Jadi ini itu merupakan rawa, sering banget dijadiin orang buat
spot pancing. Walaupun ada beberapa kejadian banyak pemancing di sini yang nggak kapok dan tetap mancing di sini. Katanya sih ya, gue diceritain dulu ada kejadian di mana pemancing itu dia sendiri mancing sendiri. Ketika sore menjelang maghrib itu dia mancing semakin rame gitu loh, semakin banyak ikan yang dia dapat gitu loh. Jadi semakin malam itu semakin asik dia mancing. Bentar-bentar kena pasang pancing 3, oh langsung kena semuanya gitu loh. Sampai-sampai dia lupa kalau kondisi udah menjelang malam gitu loh. Tahu-taunya teman-teman, malam ini udah dia nggak sadar, ujung-ujungnya pada waktu itu orang yang mancing itu hilang. Dan sempat dicari di sini dan diketemukan di dalam bagian rawa, orangnya nggak sadar. Dia terangkan sih kayak gitu, apa ya, kayak diganggu sama makhluk gaib gitulah dia mancing di sini gitu. Dan ikan yang tadi pun dia banyak dapat itu nggak ada sebenarnya. Perlu cerita panjang lebar lagi lah ya, intinya ya ada penunggunya lah di daerah rawa-rawa di sini teman-teman. Mungkin gue bakal langsung tidur aja ya teman-teman, karena ini udah deket jam 1, gue udah ngantuk banget gitu. Jadi ini sekitar jam 2 lewat. Gue tidur nggak nyenyak banget karena dari tadi pas tidur gue tiap ada angin yang lewat berembus gitu, gue nyium bau amis banget, pekat banget. Dan baunya itu kayak amis, kayak gosong gitu loh. Kalian pernah cium kayak bau-bau kulit gosong itu nggak? Kayak amis. Pokoknya intinya dominan amis gitulah. Gue nggak tahu ini bau apa. Gue sempat tutup pintu juga, tetap baunya nyengat banget. Di luar hujan teman-teman, agak gerimis gitu. Gue nggak tahu nih kamera gue di luar apa masih hidup atau udah mati. Cuman tadi sempat gue taruh di luar. Jadi teman-teman, ini udah sekitar jam 12 dan kayaknya gue bakalan langsung istirahat karena udah lumayan capek banget. Dan ini juga gue tadi sempat mengitari tempat ini teman-teman, gak sengaja gue lihat kayak di bagian pohon-pohon di hutan sana itu, gue gak tahu tujuannya apa. Cuman gue kayak ketemu boneka-boneka yang digantung, ada baju-baju, ada tali-tali kuning, gue gak tahu maksudnya apa. Soalnya kan gue gak tahu ditangkap sama kamera atau enggak, suaranya muncul lagi. Suaranya kayak jauh banget, cuman gue dengar ada suara menangis. Dan ini juga mulai gerimis. Gue gak tahu ditangkap kamera apa enggak, cuma ada suara dari jauh banget, kayak gak tahu suara hewan, mirip banget kayak rintihan. Bau melati, gue cium bau melati, serius. Bau melati, serius. Dari tadi ada suara di luar, dengerin, dari rawa. Astagfirullahaladzim.
lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana Adil. kalau kita masak-masak aja? Wah, Aman. Gue abis ngundang. Oke, kita lanjut masak di tenda gue aja ya. oke, di kopi. Aman. Kalau air sih ngalir aja sih, kayaknya aman sih. Ngalir, cuman kita lihat dulu ya, bentar. Kalau diminum secara langsung kayaknya sedikit berisiko sih. Cuman kalau kayak udah direbus sih aman aja sih. Bening ya? Bening. Kalau kita olah kayaknya aman aja, nggak ada kolera atau bakteri bahaya khusus gitu. Masing-masing aja ya. Jatuh. Cuman gue masih mikir, mungkin buah doang jatuh atau anting doang jatuh. Habis itu bunyi jatuh lagi. Cuman bunyi jatuhnya nimpluk ke air itu kayak sesuatu yang berat gitu loh. Gue kira kalian gitu loh. Itu udah bakar depo nggak posisi? Gue udah bakal coba. Sama. Terus gue kontak kan. Lo ada sesuatu nggak gitu loh? Apa cuman gue doang gitu loh di ujung? Yang merasa gitu. Dan Iya. dan gue tadi ngerasakan juga. Gimana gue di sini bakal lupa? Sama. Sekalian manggil Ormati. Karena di sini ada Gila sih. sebenarnya ada kejadian. Serius. Ada kejadian dekat jembatan itu. Pernah orang ketemu mayat dibuang.